jemaat yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, apa kabarnya? Kita ketemu lagi hari ini di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Iman Hosana. Nah, hari ini ditemani oleh saya sebagai moderator Salim Marzelia dan rekan saya Glenn Latuheru. Oke, dengan moderator kita yaitu Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Nah, hari ini kita akan membahas rangkaian mengenai Katekismus Heidelberg. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Kan Tuhan Yesus tuh mengajarkan kita berdoa yaitu ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami nih Pak. Betul. Nah, betul. perkataan ini tuh memberi kesan bahwa ada semacam persyaratan untuk menerima pengampunan Tuhan. Ya. Padahal kan yang kita tahu pengampunan Tuhan itu kan unconditional ya Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana kita harus memahami apa yang Tuhan mau kita belajar dari doa ini? Iya, betul. Memang kita kadang-kadang sedikit dibuat bingung ya begitu ya, padahal pengampunan Tuhan kan sifatnya walaupun unconditional, berapa kali pun kita berbuat dosa, seberapa besar, seberapa serius, tapi kan Tuhan jauh kasihnya lebih besar daripada kesalahan kita, sehingga Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita. Nah, sekarang dalam doa Bapa Kami kita mendapat kalimat yang seolah-olah bahwa kalau kita nggak mengampuni kesalahan sesama kita, Tuhan juga belum tentu mengampuni kita. Kan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan sama kami. Lah kalau kami nggak ngampuni gimana? Gitu ya. Nah itu kayak konsekuensi logis kalau kita nggak ngampuni maka kita juga tidak akan diampuni Tuhan. Nah memang dalam Katekismus Heidelberg, nah kita belajar waktu memahami doa ini. Nah pertama diajarkan bahwa waktu kita memahami kalimat dalam doa ini jangan fokus pada kalimat yang kedua. Gitu ya, anak kalimatnya. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu penting, nanti kita akan coba bicarakan. Tapi fokus pada kalimat yang pertama dulu, begitu ya. Karena yang pertama itu jauh lebih penting. Nah, jadi dalam doa Bapa Kami ini sebenarnya yang diajarkan kepada kita diminta untuk meminta ampun untuk segala kesalahan kita, entah besar, entah kecil. Maksudnya besar kecil ini yang kita anggap besar, yang kita anggap kecil. Kadang-kadang kan dalam kehidupan kita begitu. Ada dosa yang kita anggap serius, ada yang tidak, bohong dianggap biasa karena semua orang suka berbohong misalnya. Nah, padahal di mata Tuhan sama, semua dosa adalah sama seriusnya. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus mengajar ampunilah kesalahan kami, nah itu Tuhan Yesus mengajar kita itu supaya kita itu tahu bahwa setiap dosa yang kita lakukan, entah yang kita anggap besar, entah yang kita anggap kecil, kita harus tahu bahwa itu akan membawa konsekuensi. Ya, dan konsekuensi dosa itu serius. Ya, kalau Adam waktu melanggar perintah Tuhan, gitu ya, pelanggarannya barangkali untuk sebagian kita dianggap sepele, cuma masalah makan buah pengetahuan, tapi konsekuensinya serius sama, gitu ya, kematian lipat 3, kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Nah, maka karena setiap dosa yang kita lakukan itu membawa kita kepada konsekuensi yang serius, nah maka kita kemudian sadar itu mesti diselesaikan. Nah itu sebenarnya yang doa Bapa Kami mau ajarkan. Jadi setiap dosa itu mesti diselesaikan. Jangan dibiarkan, jangan dianggap bisa selesai sendiri, itu diselesaikan. Dan solusinya nggak ada cara yang lain selain minta pengampunan gitu ya, kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui darah Kristus, tentu melalui apa yang Kristus telah lakukan. Karena tanpa percaya kepada Yesus, orang nggak mungkin dapat pengampunan dosa. Nah, jadi sebenarnya dalam doa Bapa Kami yang diajarkan terutama adalah tentang pentingnya kita menyelesaikan dosa. Nah, dalam doa itu momen yang baik, begitu ya. Dan yang kedua, nah ini baru kita berbicara tentang kalimat yang kedua, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Memang kita dapat memahami arti seperti itu, seperti kita dalam kalimat sama seperti ataupun seperti kondisi ya, kondisi gitu ya, bahwa kita meminta pengampunan Tuhan, minta Tuhan mengampuni kita sama seperti kita mengampuni orang lain. Nah, padahal istilah seperti bisa juga berarti bukan dua hal yang dibandingkan secara kondisional, tapi paralel ya. Misalnya saya ingin rajin seperti
misalnya kakak saya. Artinya apa? Kakak saya rajin dan saya mau seperti dia. Ada upaya paralel, begitu. Nah, itu arti seperti di situ. Nah, jadi waktu kita berdoa, waktu mengajak kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, minta ampun kepada Tuhan seperti kami mengampuni kesalahan kami. Itu bukan syarat, tetapi dua hal yang kita harus lakukan, begitu ya. Kita harus meminta pengampunan Tuhan satu sisi, di sisi yang lain, gitu ya. Sisi yang lain yang juga sama-sama penting adalah kita juga belajar mengampuni sesama kita. Begitu. Nah, kalau kita hanya minta pengampunan kepada Tuhan untuk dosa yang kita lakukan sama sesama kita, tapi kita nggak melakukan hal yang sama kepada sesama kita, nah itu artinya kita nggak tahu diri. Di dalam bahasa kita begitu ya. Gitu kan, dosa kita juga banyak gitu ya kepada Tuhan. Nah, kita minta ampun lah. Dosa orang lain sama kita mungkin lebih sedikit juga dosa kita kepada Tuhan. Nah, kita nggak mau ngampuni misalnya. Nah, jadi itu sebenarnya yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan dalam doa itu ada dua komitmen. Satu, belajarlah kita itu menyelesaikan dosa kita. Apapun yang kita lakukan yang salah, jangan kita anggap bisa beres dengan sendirinya. Harus dibereskan. Kedua, apapun yang orang lain lakukan kepada kita, nah, kita harus belajar memaafkan ketika apa yang orang lain lakukan itu menyakitkan hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya barangkali begini. Nah, kalau coba kita pikirkan misalnya, apakah bisa nggak kira-kira seseorang itu mendapatkan pengampunan manusia, minta maaf sama orang, gitu ya, tapi Tuhan nggak mengampuni dia. Dapat pengampunan dari manusia, tapi nggak dapat pengampunan dari Tuhan. Misalnya, ini kan kasus lagi rame nih, kasusnya Brigadir J. Lagi aktual banget. Lagi aktual ya. Nah, terus misalnya, yang salah itu dia minta ampun tuh ke keluarganya misalnya, dan kemudian keluarganya bilang ya kita maafkan gitu. Begitu. Nah, bisa nggak kira-kira ya kalau menurut Glenn misalnya, dia dapat maaf dari keluarga, tapi dari Tuhan dia nggak mendapatkan pengampunan. Bisa nggak kira-kira itu terjadi? Wah, itu membingungkan ya. Membingungkan ya, kira-kira bagaimana? Ya? Iya. Dari manusia mungkin memaafkan, tapi itu kalau menurut saya sih mungkin Tuhan kan lebih pemaaf ya, jadi lebih dimaafkan, pasti dimaafkan. Iya. Nah, itu memang kita harus memahami bahwa pengampunan dari Tuhan itu terutama datang bukan semata-mata dari, jadi kalau manusia memaafkan, apakah Tuhan pasti akan memaafkan? Nah, itu tergantung. Tergantung apa? Tergantung orang tersebut menyelesaikan dosanya melalui cara apa. Kan cara menyelesaikan dosa bisa melalui cara manusia, gitu ya, atau melalui cara Tuhan. Gitu. Nah, kalau melalui cara Tuhan, berarti bahwa Alkitab mengatakan bahwa orang bisa mendapatkan pengampunan dosa hanya melalui satu cara, yaitu kalau orang percaya kepada Kristus. Nah, berarti kalau orang bisa melakukan kesalahan misalnya, dia minta maaf, aduh maafin ya, saya benar-benar begitu, nggak nyesel deh. Kemudian kita kan bilang, ya saya maafkan. Nah, tapi dosa itu bukan cuma dilakukan sama manusia, tapi sama Tuhan. Gitu. Nah, dan dosa yang urusannya sama Tuhan ini nggak bisa beres begitu aja, sekedar minta maaf ke orangnya. Harus dapat pengampunan dari Tuhan. Nah, maka penting sekali, maka orang itu perlu percaya kepada Kristus, begitu. Itu sebenarnya hal yang jauh lebih utama dari sekedar meminta maaf kepada manusia, begitu, menyelesaikan di hadapan Tuhan. Nah, makanya dalam doa Bapa Kami ini, urusan sama Tuhan itu yang pertama dibereskan. Mintalah ampun kepada Tuhan, itu yang pertama harus dibereskan, begitu, karena dosa tidak pernah hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Ya, begitu kurang lebih. Ya, Sally dengan Glenn. Ya. Oke, Pak. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya mungkin, Pak ya. Tuhan kan minta kita supaya untuk mengampuni kesalahan sesama kita tuh. Tapi kira-kira bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah rela untuk mengampuni kesalahan orang yang menyakiti kita gitu? Iya, nah ini menarik. Kenapa menarik? Karena manusia itu sering salah, ya. Kita itu seringkali salah, maksud salah di sini bukan bikin salah,
Maksudnya itu salah menerka, salah mengira. Kita mengira sudah memaafkan seseorang, tapi ternyata belum. Ternyata belum. Itu bisa terjadi ternyata ya. Artinya kita merasa sudah mengampuni, ternyata belum. Maka tadi kan Glenn tanya gimana sih cara kita biar tahu betul kalau saya itu sudah beres ngampuni seseorang. Karena perasaan tuh bisa menipu. Ya, perasaan tuh bisa menipu. Mungkin untuk beberapa waktu kita bisa melupakan kesalahan orang. Tapi nggak berarti itu mengampuni begitu ya. Nah, maka kita harus coba lebih tahu bagaimana cara kita mengetahui kita itu sudah beres mengampuni seorang ataukah tidak. Caranya adalah belajar dari pengampunan Tuhan. Nah, bagaimana cara belajarnya? Begini, kalau kita lihat dari Alkitab, bagaimana apa yang Tuhan lakukan waktu dia mengampuni manusia. Nah, manusia waktu berdosa kan jadi seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan, ya, musuhnya Tuhan, seterunya Tuhan. Nah, waktu manusia datang kepada Kristus, dia diselamatkan, dia diampuni. Tapi manusia bukan hanya diampuni, Tuhan bukan hanya mengampuni manusia. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menerima mereka sebagai anak, mengasihi mereka sebagai anak. Nah, saya kira dari apa yang Tuhan lakukan, kita bisa belajar sesuatu tentang karakter pengampunan sejati. Seseorang belum bisa dikatakan telah mengampuni seseorang sebelum dia bisa merubah perasaan bencinya menjadi cinta atau menjadi kasih. Nah, jadi kalau kita belum bisa mengasihi orang yang melukai hati kita, nah itu belum mengampuni. Masih ada yang menjanggal gitu. Masih ada ganjelan. Ya, di dalam diri kita itu belum beres. Nah, maka kalau Tuhan Yesus kan mengajar kalau kita dimusuhi orang, kalau kita ada orang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, nah Tuhan Yesus meminta apa? Bukan hanya nggak balas pipi kanan kita waktu ditampar, disakiti, berikan pipi, tapi kita bahkan diminta untuk mendoakan, mengasihi orang tersebut. Nah, jadi pengampunan sejati itu cirinya apa? Perubahan yang radikal dari perasaan terluka, benci menjadi sayang. Nah, itu yang saya kira betul sulit, nggak mudah sama sekali pengampunan itu. Ya, apalagi kalau misalnya sakit yang kita rasakan itu adalah sakit yang bukan sekedar, kalau luka itu bukan hanya sekedar ketusuk jarum gitu ya. Ini lukanya dalam sekali, itu nggak mudah begitu. Nah, tapi pertanyaannya kira-kira bisa nggak ya kita itu menjadi orang yang mengampuni seperti itu, sejati pengampunannya gitu. Kalau Shelly gimana kira-kira? Apa yang memang sulit ya begitu ya, tapi kira-kira bisa nggak? Buat saya bisa sih, Pak. Bisa ya. Karena ya balik lagi pertolongan Tuhan. Ketika bisa mengampuni manusia pun itu pertolongan Tuhan. Iya, betul. Nah, jadi prosesnya memang panjang, tapi kalau Tuhan beserta dengan ada dalam kehidupan kita, Tuhan memimpin kita, ada Roh Kudus begitu. Nah, walaupun prosesnya mungkin lambat, tapi bisa gitu ya, tapi bisa begitu. Iya, ya kurang lebih begitu ya, Shelly dengan Glenn ya. Ini tuh ada pertanyaan dari saya, Pak. Pertanyaannya relate dengan pertanyaan yang barusan di luar ini. Kadang saya sering dengar ataupun saya sering ngomong sama diri saya sendiri gitu kayak saya ingin mengampuni orang supaya saya tenang. Jadi seakan-akan tuh itu self-center gitu Pak jadinya. Saya tidak melakukannya untuk orang, saya tidak melakukannya untuk Tuhan. Jadi saya hanya melakukan, saya mengampuni dia supaya saya tenang aja gitu. Itu bagaimana tuh Pak kayak? Satu sisi apa yang dikatakan itu betul sih, bahwa kalau kita nggak mengampuni orang lain, berarti kan luka itu tetap ada begitu. Artinya hidup kita itu tetap merasa sakit, tersakiti begitu, dan hidup kita itu menjadi apa ya, menjadi sama seperti kayak kita punya luka yang nggak sembuh-sembuh, ya tetap sakit begitu. Nah, maka kalau misalnya kita berkata saya harus mengampuni supaya saya tidak lagi merasa terluka, ya separohnya betul begitu. Itu apa namanya, jawaban yang saya kira jujur dalam diri kita, karena orang-orang yang tidak mengampuni atau sulit mengampuni pasti merasakan bahwa dirinya itu menderita,
Ya, apalagi kita serumah dengan orang yang kita nggak bisa ampuni. Bayangkan setiap hari lihat orang tersebut, atau kita satu pekerjaan dengan orang yang menyakiti kita. Nah, itu kan menyakitkan sekali dalam hidup kita. Nah, sehingga kalau seandainya ada keinginan seperti itu, maka saya kira itu sesuatu yang sangat natural. Nah, hanya memang sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki motivasi yang jauh lebih dalam dari sekedar karena kita tidak ingin terluka. Gitu. Tapi kita harus memiliki motivasi yang jauh lebih dalam seperti yang misalnya Alkitab ajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni. Kenapa? Ya karena itulah yang menjadi panggilan daripada anak-anak Tuhan. Begitu. Anak-anak Tuhan dalam dunia ini kan memang mau tidak mau akan terluka. Begitu. Kita masih ada dalam dunia akan terluka. Saat kita terluka apa harus kita lakukan? Mengampuni, menunjukkan kasih. Dan itu adalah cara di mana kita kemudian belajar untuk apa? Belajar untuk membuat kita itu menjadi saksi bagi orang lain. Begitu. Ya, saya kira semua orang mengalami hal yang sama, pernah disakiti. Tapi tidak semua orang bisa mengampuni. Nah, waktu orang melihat kita disakiti luar biasa dan kita bisa mengampuni, nah itu kesaksian luar biasa. Begitu, luar biasa. Iya. Kalau misalnya sampai akhir hayat nih Pak, kita nggak pernah bisa mengampuni orang, misalnya saya sebel sama seseorang sampai akhir hayat saya simpan itu apa dampaknya ya Pak? Iya. Itu gimana? Nah, ini memang sesuatu yang katakanlah akan saya menyebutnya sesuatu yang bisa terjadi tapi juga kemungkinan tidak akan terjadi. Nah, maksudnya tidak akan terjadi bagaimana? Nah, di dalam karya Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Nah, Tuhan memang mengizinkan orang mengalami luka yang mendalam, tapi Tuhan juga bekerja untuk menolong orang tersebut keluar dari luka yang mendalam tersebut. Nah, contoh yang saya kira paling kelihatan adalah Yusuf, ya. Saya kira Yusuf anak dari Yakub, begitu ya. Itu orang kalau dibilang mau sakit hati. Iya. Itu tuh dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri. Saya nggak bisa kebayang kalau saudara-saudara saya mencelakakan saya sendiri, orang yang saya percayai, yang saya andalkan, malah mencelakakan saya, sakit hatinya nggak tahu segimana gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kita baca Alkitab ada cerita yang menarik tuh, ketika Yakub tua dan meninggal, ini saudara-saudaranya tuh mulai gelisah. Kenapa? Dia takut Yusuf ini balas dendam nih. Dulu kita celakain dia, sekarang ayah kita meninggal, dia bisa balas mencelakakan kita. Nah, sampai kemudian saudara-saudara Yusuf ini, dia bilang sama Yusuf begini, dulu ya papa itu sebelum meninggal berpesan, gitu ya, dia pakai nama papanya, bahwa kamu harus mengasihi kita. Bahkan sampai saudara-saudara Yusuf itu bilang, kami rela jadi hambamu, begitu. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Begitu ya. Mungkin kalau Yusuf nggak mengenal Tuhan, itu akan betul menjadi momen balas dendam. Bapak saya sudah nggak ada, nah sekarang saya kasih ganjaran 7 kali lipat, gitu ya. Tapi Yusuf malah memeluk saudara-saudaranya berkata, siapa aku ini? Apakah aku Allah? Kata Yusuf. Hanya Allah yang mengadili, yang Allah yang berwenang dalam memutuskan, dalam menghukum. Begitu. Bahkan Yusuf berkata, kamu memang melakukan hal yang jahat, tapi ternyata Allah mengubah hal yang kamu lakukan itu menjadi kebaikan dalam diri Yusuf. Bahkan Yusuf sampai katakan, jangan khawatir, tinggallah tetap di Mesir. Dan Yusuf kemudian memelihara saudara-saudaranya, karena Yusuf adalah orang nomor 2 di Mesir. Nah, itu menunjukkan bahwa Yusuf seorang yang sakit hatinya begitu luar biasa, ternyata Tuhan tuh mampu ubahkan orang tersebut. Dan saya yakin bahwa orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan, yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, nah mungkin dia membutuhkan proses yang lama untuk mengampuni, tapi pada akhirnya dia bisa akan mengampuni. Begitu. Nah, maka kalau ada orang yang sampai tidak bisa mengampuni sampai akhir hayat hidupnya, nah itu barangkali menunjukkan bahwa mungkin orang tersebut masih
belum menerima pengampunan dari Tuhan sehingga dia sendiri tidak bisa mengampuni. Kalau orang belum terima pengampunan pasti dia sulit mengampuni. Begitu. Nah, maka memang mengampuni itu penting karena itu adalah bagian dari karakter daripada anak-anak Tuhan. Begitu. Nah, walaupun saya mengerti, tetapi tidak berarti saya lihat bahwa orang itu mengampuni itu kadang-kadang butuh bantuan orang lain sih memang. Gitu. Jadi jangan kita juga berpikir bahwa kadang-kadang Tuhan bekerja katakanlah tanpa media tertentu. Kadang-kadang Tuhan pakai konselor misalnya. Nah, maka dalam kasus-kasus tertentu kadang-kadang untuk membereskan luka batin itu butuh saudara seiman, orang-orang yang mampu menolong kita. Nah, tapi kita harus belajar membuka diri begitu untuk mau disembuhkan. Ya begitu kurang lebih. Iya. Nah, Pak Chandra, kalau sekarang sebaliknya nih, kalau kita orang yang tidak dimaafkan, nah gimana kita gitu? Iya, nah ini yang tadi kalau di awal kita tanya, kita minta maaf kepada seseorang. Tuhan kan belum tentu mengampuni kecuali kita datang kepada Tuhan. Nah ini sebaliknya, kita sudah datang kepada Tuhan, minta ampun nih. Tapi waktu kita datang kepada sesama nggak diampuni, gitu ya. Nah ini gimana ini urusannya kan? Ini terbalik yang kedua ya. Nah memang kita harus menyadari bahwa manusia, tidak semua manusia memang ada di dalam Tuhan. Yang kedua, kita tidak melakukan kesalahan semata-mata kepada orang yang ada dalam Tuhan. Kadang-kadang di dalam keberdosaan kita, artinya dalam kelemahan kita, kadang-kadang kita melakukan kesalahan bahkan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga orang tersebut menjadi sulit sekali mengampuni kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan kira-kira? Nah, tentu waktu kita melakukan sebuah dosa, seperti yang Tuhan ajarkan, dosa apapun, kepada siapapun, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, memang seperti tadi katakan, kita harus minta ampun minta maaf, minta ampun kepada orang yang kita lukai. Nah, kalau dia nggak mau memaafkan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, Alkitab mengajar kita harus berusaha berjuang berdamai dengan dia. Artinya apa? Artinya kita nggak gampang menyerah, nggak gampang patah semangat, berupaya terus-menerus untuk berdamai, begitu ya, untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, tapi kemudian kalau sampai akhir dia terus menolak, dia kemudian tidak mau, gitu ya, walaupun kita sudah berupaya, kemudian apa yang kita lakukan? Kita menyerahkan itu kepada pengadilan Tuhan. Begitu. Kepada pengadilan Tuhan bukan berarti maksudnya kita ke pengadilan negeri atau pengadilan manusia, bukan. Maksudnya kita menyerahkan, gitu kan, dalam segala sesuatu kan satu kali ada hari di mana orang akan mempertanggungjawabkan itu. Nah, kita akan menyerahkan semua perkara itu kepada tangan Tuhan, kepada pengadilan Tuhan. Dan satu kali dalam pengadilan Tuhan pasti kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan, termasuk orang yang juga tidak mau memaafkan orang yang betul-betul tulus meminta ampun kepada orang tersebut. Nah, maka di dalam hal ini artinya kan yang menentukan benar dan salah pada akhirnya adalah Tuhan di hari pengadilan Tuhan. Nah, jadi ketika kita sudah berupaya minta ampun kepada Tuhan, minta ampun kepada orang tersebut, tapi orang tersebut tetap nggak mau mengampuni, ya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan satu kali di dalam keadilannya Tuhan akan memutuskan kebenaran, keadilan baik untuk kita maupun untuk orang tersebut. Hanya yang pasti adalah Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan Tuhan itu sempurna. Artinya walaupun manusia nggak mengampuni kita, selama kita menyelesaikan di hadapan Tuhan dan kita berusaha berdamai dengan orang tersebut, maka sesungguhnya dosa itu sebenarnya sudah selesai. Jadi yang belum selesai itu adalah aspek relasi kita dengan orang yang kita pernah lukai, begitu. Dan kadang-kadang kita harus akui Tuhan izinkan itu. Artinya Tuhan izinkan bahwa kita melakukan kesalahan dan Tuhan tidak ikut campur tangan membereskan kesalahan itu supaya sampai selesai, untuk memberikan kepada kita pelajaran. Bahwa waktu kita berbuat dosa, kadang konsekuensinya seperti itu. Kamu harus merasakan bahwa dosa itu merusak sangat dalam relasi kita dengan orang lain. Sehingga kita betul-betul
betul-betul tidak main-main dengan dosa begitu. Nah kadang-kadang Tuhan bekerja punya pertimbangan sehingga seperti misalnya sampai masalah karena salah kita itu bisa panjang sekali konsekuensinya. Ya kurang lebih begitu. Ya Glenn dengan Shelly ya. Jadi ada dua arah Pak ya. Jadi yang dengan Tuhan dan dengan sesama gitu. Betul, pengampunan kita butuhkan untuk dari dua arah itu. Betul. Oke, kayaknya seperti itu aja kali ya. Oke, Pak Chandra Gunawan, terima kasih banget buat waktunya. Demikianlah Sobat Kompas Iman untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menguatkan iman buat sobat-sobat yang menonton. Selamat siang, sore, atau malam ya. Sampai jumpa kali ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Oke, Tuhan berkati. Ya.